Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardoyo Eskom, guru SMP Negeri 3 Dongko, Kabupaten Trenggalek. Saya angkatan ke-7 pendidikan calon guru penggerak. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya memulai refleksi pada pembelajaran berdiferensiasi, ini adalah sebuah puisi singkat mengenai diferensiasi. Mohon maaf apabila pembacaan puisinya kurang menarik. Diferensiasi. Mau aku cerita tentang pembelajaran yang berbeda-beda, tidak seragam. Setiap murid diberi kesempatan untuk berkembang dengan uniknya sendiri, tanpa persaingan. Guru memberi materi berbeda-beda, sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki setiap peserta. Tak hanya teori, praktek pun digalakkan, agar murid bisa memperoleh pengalaman yang bermanfaat nantinya. Sungguh terpuaskan. Pembelajaran berdiferensiasi, menghargai perbedaan dan potensi yang dimiliki, membuka peluang untuk semua murid untuk maju dan berkembang seiring waktu yang berlalu, terus belajar dan bertumbuh menjadi lebih cerdas dan kreatif. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi mempunyai pengertian-pengertian. Yang pertama, berdasarkan Tomlinson, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang pertama yaitu kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Materi apa yang akan kita sampaikan, kemudian melihat apakah tujuan pembelajaran itu nanti diterapkan dengan diferensiasi pada diferensiasi kontenkah, atau diferensiasi proses, atau diferensiasi produk, atau mungkin kedua atau ketiganya. Nah, untuk menentukan apakah anak tersebut nanti berkriteria membutuhkan pembedaan diferensiasi tadi, kita harus menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik mengenai kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kemudian setelah itu kita menganalisis penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi. Apakah diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk, atau kombinasi dari kedua atau ketiganya. Kemudian setelah kita menganalisis dan kita mengetahui pemetaan daripada kelas yang akan kita ajar, maka kita implementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi tadi ke dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir, dilakukan asesmen atau penilaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara guru melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, di mana guru harus melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid
mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kemudian aspek yang kedua yaitu minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Minat adalah motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, dari lingkungannya, budaya, gaya belajar, dan multiple intelligence-nya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara guru dapat menerapkan strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran, konsep, dan keterampilan murid berdasarkan kurikulum. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Guru menyelesaikan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk. Guru memberikan bukti apa yang murid telah pahami lewat tulisan, diagram, demonstrasi, gambar, dan sebagainya. Kemudian koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain dalam pendidikan guru penggerak, di mana dalam materi ini calon guru penggerak sudah menyelesaikan modul 1.1 sampai 1.4, kemudian yang modul diferensiasi ini adalah modul 2.1. Mengenai keterkaitannya adalah seperti tabel atau grafis yang tertera, koneksi antar materi, bahwa mulai dari modul 1.1 filosofis Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 visi guru penggerak, kemudian yang terakhir pada modul 1 adalah 1.4 budaya positif. Kesemuanya itu bertujuan untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang nanti muaranya mendapatkan atau menghasilkan pelajar atau murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, keberpihakan pada murid itu didukung dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru harus memfasilitasi semua kebutuhan murid secara individu dengan cara pemetaan tadi berdasarkan minat, kemudian berdasarkan profil siswa dan sebagainya. Keterkaitan antar materi modul 1.1 filosofis Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Inti dari modul 1.1 mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia atau anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan dalam prosesnya anak-anak tersebut dapat selamat dan bahagia. Dan kalau dikaitkan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar siswa, minat dan profil belajar murid, sehingga guru dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi pada modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai guru penggerak itu adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus bisa menjawab pertanyaan, apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik, dan sebagainya. Kemudian peran guru penggerak
mewujudkan kepemimpinan murid, guru membantu murid dalam belajar dan mampu memotivasi murid untuk belajar mendidik karakternya. Kemudian dikaitkan dengan modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa melalui sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk yang ketiga, visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IE melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait kebutuhan belajar siswa, ambil pelajaran apa yang sudah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal pembelajaran yang dilakukan, jabarkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses atau produk, kemudian atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian kalau dikaitkan lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi yang keempat dari modul 1.4 budaya positif, bahwa pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antar siswa dengan guru dan teman sekelasnya sehingga siswa merasa menjadi bagian di kelasnya. Dikaitkan lagi dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulan dari koneksi antar materi pada modul 2.1 ini adalah yang pertama, bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofis belajar dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi dan misi yang baik pula. Dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Terima kasih, demikian paparan dari saya mengenai kaitan antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju.